Ya, meskipun demikian kalau umpamanya debat itu memang akhirnya terselenggara kan Kiai Mat juga akan insya Allah pasti akan hadir kan Kiai. Insya Allah pasti itu kalimatnya kalimat yang saling bertentangan. Jadi Gimana yang kalau dari dulu kan begitu, saya memiliki sebuah persyaratan. Jadi kalau persyaratannya itu Rabi Talawiyah siap untuk berdiskusi di tempat yang netral, tempat yang ilmiah, ya kita siap. Selama ini kan mereka tidak mau juga. Mereka maunya di kandang sendiri, di Rabi Talawiyah, dalam waktu yang sebentar lagi, di 1-2 hari, kita akan bertemu di tempat lain. Nah, kemudian membuat framing bahwa saya nggak berani datang ke Rabi Talawiyah. Padahal bagaimana kita mau datang di Rabi Talawiyah tanggal 7, karena tanggal 10-nya kita akan ada di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya, kan demikian. Jadi, marilah kita hentikan framing-framing jahat, framing-framing menghina, framing-framing tentang subjektivitas. Kita buktikan secara fakta ilmiah bahwa pengakuan kami sebagai cucu Nabi bisa terpertanggungjawabkan. Bisa nggak Anda mempersiapkan fakta-fakta ilmiah itu? Tentu tidak akan bisa, karena algoritma itu sudah saya ketahui. Dari mana algoritma sudah diketahui? Dari ratusan kitab, baik dalam kitab sejarah, dalam kitab nasab, kitab-kitab ruwat, kitab-kitab tentang tobakot, yang sudah saya baca dan saya teliti. Tidak ada keterkaitan antara pengakuan mereka di abad 9 dengan sosok Ahmad bin Isa yang ada di abad 4 itu. Sama sekali tidak ada. Kemudian glorifikasi daripada kesejarahan tokoh-tokoh yang mereka ciptakan itu tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab yang ada di abad-abad di mana diasumsikan tokoh dan leluhur mereka itu ada. Sama sekali tidak ada itu. Demikian. Barangkali Rumel Abbas, Zaini, kemudian Kori Bangladesh, kemudian maju mewakili dan membawa data-data baru gitu ya, itu kan bagus sekali kan ya. Bagus sekali kalau mereka membawa surat mandat lah istilahnya ya, surat mandat dari Rabita Alawiyah ya, tetapi harus membawa fakta ilmiah baru. Jangan kayak Tengku Kori kemarin itu hanya bikin-bikin gitu kan, Abnaul Imam lagi mentoknya, ditanya manuskripnya nggak ada, dia nggak bisa. Bagaimana sebuah kitab yang dikatakan dikarang di abad ke-5 Hijriah, tetapi kemudian dicetak di tahun 2020-an tanpa manuskrip yang sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini menjadi sebuah kelucuan ilmu pengetahuan. Kalau dibawa ke ranah akademis ini akan sangat memalukan. Selama ini kita husnudon, kemudian membaca kitab yang diasosiasikan abad ke-5 tanpa ada manuskrip yang bisa menjadi referensi basis di mana kitab itu dicetak sama sekali. Kita saja. Ya, tetapi hari ya, bangsa Indonesia, bangsa yang apabila kewaspadaannya itu muncul, maka dia akan menjadi bangsa yang sangat hati-hati, dan ketika itu terbuka, maka mulai saat ini dan masa yang akan datang, insya Allah bangsa Indonesia ini tidak akan lagi bisa untuk ditipu, untuk bisa dipermainkan, dibohongi. Bahkan nasab ini, Mas Rifki, sudah membawa banyak dampak, diantaranya dampak kepada pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita. Coba kita lihat kemarin di mana Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga sudah mempunyai perhatian terhadap sejarah, di mana dalam sebuah podcast ya, sebuah berita, saya melihat bahwa Bapak Fadlizon juga akan merehistoriografi kembali
catatan-catatan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, di mana Bapak Fadli John ingin bahwa bagaimana kita catat ulang kembali sejarah-sejarah keindonesiaan, baik keindonesiaan di hari ini maupun keindonesiaan di masa lalu, bahkan sebelum prasejarah ya, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan berdasarkan sumber-sumber baru yang sekarang bisa dieksplorasi. Nah, ini tentu kita sangat mendukung upaya-upaya dari Bapak Fadli John sebagai seorang Menteri Kebudayaan. Dan saya juga pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadli John bahwa terutama mulai abad di mana agama Islam itu masuk Nusantara, ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Ba'alawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Ba'alawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Ba'alawi. Dan ini di dalam kitab baru saya, Minhajun Nasabin, itu sudah saya catat dan sudah saya beri warning bahwa ini kitab-kitab yang di dalamnya Ba'alawi mencatat bahwa keluarga mereka Ba'alawi ini yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana kaum Ba'alawi ini masuk ke Indonesia abad ke-19 Hijriah, abad ke-19 Masehi, 1800-an sampai 1943, sampai di mana Jepang itu masuk ke bangsa kita. Bagaimana orang yang baru masuk abad 19 kemudian bisa menyebarkan agama Islam, di mana Islam itu telah ada pada abad ke-3 Hijriah di Aceh. Kemudian Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Timur Tengah, itu sudah mencatat di abad ke-7 Hijriah, itu orang-orang Aceh sudah beragama Islam dengan raja yang soleh, raja yang bermadhab Syafi'i. Nah, tentunya ini sejarah-sejarah seperti ini harus dijaga. Memang Ba'alawi ini kitab-kitabnya tidak beredar di Indonesia, tapi kita bisa akses di internet. Jadi 12 kitab yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan keluarga Ba'alawi ini, itu walaupun tidak beredar di pondok pesantren, tetapi kitab-kitabnya itu bisa kita akses di internet. Ada di arsip.net, ada di berbagai macam platform yang memuat daripada kitab-kitab versi PDF. Nah, jadi ini perlu kewaspadaan nasional yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar kesejarahan masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh anak-anak Indonesia sesuai dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah yang berjalan di masa lalu. Jangan sampai orang lain menulis sejarahnya sendiri padahal dia tidak ada kaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Mereka menulis sejarah itu untuk kepentingan keluarga mereka, bahwa keluarga mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, padahal pada saat itu mereka tidak ada di Indonesia. Mereka baru datang sebagai pekerja di pertanian, di perkebunan, itu tahun 1850-an. Kemudian Islam telah terbukti dan tercatat itu sudah banyak dianut di Indonesia pada zaman Ibnu Battuta. Jadi dalam kitab Ibnu Battuta itu sekitar 700 Hijriah itu Masehinya mungkin
1000 berapa itu ya? 1300 mungkin ya. Ya. Kan 100-an ya? Beda 700. Anggap beda 700. Beda 700, beda 500 tahun kali ya. Ya, bisa. 571 tahun lah Nabi Muhammad itu kan. Ya, jadi pada abad ke-7 Hijriah di Aceh, Sumatera itu sudah ada raja yang beragama Islam dengan pemeluk yang beragama Islam. Bagaimana di Aceh sudah masuk Islam dengan seorang raja yang Islam dengan madhab Syafi'i yang sudah berkembang, kemudian dikatakan di dalam sejarah hari ini yang ditulis oleh Balawi bahwa mereka yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam apa namanya buku-buku pelajaran. Walaupun memang hari ini hanya orang-orang yang rajin untuk mengecek di platform-platform buku PDF di dunia maya yang bisa untuk mengakses, tetapi kewaspadaan itu penting. Ya, untung para sejarawan-sejarawan kita di masa lalu itu memang sudah agak kuat, Kang Mas Rifki, di mana Buya Hamka, Hasmi, dan lain sebagainya itu sudah memprotek sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik dari versi Persia, versi Arab atau versi Gujarat. Tidak ada dari versi Yaman itu. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah Arab Saudi dan sekitarnya, bukan Yaman itu kan. Nah, ini perlu untuk apa namanya Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fadlijon untuk mempunyai apa namanya itu perhatian terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Saya bangga ketika Bapak Fadlijon mengatakan bahwa timnya atau para ilmuwan kita menemukan adanya fakta baru di mana sebenarnya kesejarahan bangsa Indonesia di prasejarah itu bahkan lebih tua dari apa yang selama ini ditulis. Nah, itu juga penting, tetapi juga kita sebagai orang Islam, di mana Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang secara masif di abad ke-14 dan 15, kemudian apa namanya sebelumnya sudah apa namanya disebarkan oleh para penyebar agama Islam dari Aceh, di Sumatera, kemudian ke Jawa. Ini hari ini ada sekelompok orang yang ingin bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu hanya terkait kepada keluarga mereka yang sebenarnya mereka datang itu di abad ke-19 Masehi. Demikian, Mas Rifki. Ya, baik, Hemat, mengenai buku atau kitab yang dibikin oleh Balawi itu nanti barangkali di lain kesempatan kita bisa elaborasi lagi mengenai hal tersebut. Jadi pertanyaan dari saya tentang kitab terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman ini yang berjudul Minhajun Nasabin itu bisa di-download atau diperoleh atau dibeli di mana, Yai? Beli untuk apa kitabnya, versi kitab yang sudah dicetak ada. Ya, versi download juga bisa dilihat di apa namanya, sudah ada di internet lah. Jadi cari sudah ada di internet. Ya. Di arsip.com juga ada. Bahasanya bahasa Arab ya? Bahasa Arab 270 halaman. Apakah ada rencana untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Imat? Itu sebenarnya adalah rangkuman-rangkuman dari buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, yang kemudian ditambah dengan penemuan-penemuan baru, penambahan-penambahan konten, sehingga akan lebih memperkuat dan memberi banyak wawasan-wawasan baru terhadap para pembaca, terutama kalangan pesantren. Kenapa? Karena kita kalau baca seperti buku apa namanya ini, buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini, kayaknya kiai-kiai kita kurang merasa barokah gitu kan. Biasa baca kitab berbahasa Arab, ini membaca kitabnya berbahasa Indonesia, kurang keren lah untuk kiai-kiai kita. Jadi untuk kiai-kiai kita saya siapkan kitab yang berbahasa Arab, dan itu sudah selesai beberapa hari yang lalu. Kemudian sekarang dalam proses, dan versi PDF-nya
bisa di-download di internet. Oke. Ya.